Kerokan bisa menyembuhkan masuk angin. Di sebuah sore yang ramai di pasar Baghdad, seorang pedagang jamu berteriak lantang sambil memamerkan sebuah koin tembaga yang digosok-gosok di punggung seorang pelanggan. Lihat. Kerokan seperti ini pasti menyembuhkan masuk angin. Tidak perlu tabib, tidak perlu obat. Cukup garuk-garuk, langsung sembuh. Orang-orang mulai berkumpul. Di antara mereka, Abu Nawas kebetulan lewat, baru saja membeli roti gandum. Melihat kerumunan, ia berhenti. Pedagang itu langsung menunjuk Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kau terkenal pintar. Katakanlah pada mereka. Bukankah kerokan itu sudah terbukti dari zaman nenek moyang? Abu Nawas mengangkat alis. Aku tidak menolak tradisi, tapi aku juga tidak menelan mentah-mentah segala klaim. Kerumunan semakin mendekat. Jadi, kerokan itu menyembuhkan atau tidak? Tanya salah satu warga. Pedagang jamu tersenyum licik. Kalau Abu Nawas mengatakan iya, daganganku pasti laris. Abu Nawas mendekati pasien yang sedang dikerok. Punggungnya merah seperti semangka habis digores. Apa keluhanmu sebelum dikerok? Tanya Abu Nawas. Badanku pegal, meriang, dingin, dan tidak enak tidur, jawab pria itu. Dan setelah dikerok, masih pegal, tapi lebih hangat. Orang-orang tertawa kecil. Abu Nawas menepuk bahu si pasien. Engkau merasa hangat bukan karena anginnya keluar, tapi karena kulitmu digesek sampai pembuluh darahnya melebar. Pedagang jamu protes. Itu cuma teori. Buktinya banyak orang merasa lebih enak setelah dikerok. Abu Nawas tersenyum. Itu bukan bukti bahwa masuk angin benar-benar keluar. Itu hanya bukti bahwa panas buatan membuat tubuh rileks. Ia kemudian mengambil roti gandum yang baru dibelinya dan mengangkatnya tinggi. Andai kerokan benar-benar mengeluarkan angin dari tubuh, maka ketika punggung manusia dikerok, seharusnya terdengar desisan angin keluar seperti roti panas yang dibelah. Kerumunan meledak tertawa, bahkan pasien yang dikerok tersenyum sambil menutup punggungnya. Pedagang jamu tampak tidak menyerah. Tapi mengapa setelah dikerok orang sering merasa lebih enak? Itu bukti kerokan menyembuhkan. Abu Nawas mengangkat telunjuk. Aku tidak mengatakan kerokan tidak bermanfaat. Aku mengatakan bahwa manfaatnya bukan karena angin keluar. Ia menunjuk bagian punggung yang kemerahan. Itu reaksi kulit terhadap gesekan. Secara ilmiah, tubuh memang merespons dengan melebarkan pembuluh darah. Itu membuat aliran darah lebih lancar, otot terasa hangat, pikiran lebih rileks. Itu sebabnya terasa enakan. Pedagang jamu mulai gelisah. Kalau begitu kerokan tetap boleh, kan? Boleh, selama tidak berlebihan dan tidak sampai melukai kulit, kata Abu Nawas. Tapi jangan bilang itu mengeluarkan angin, karena tubuh bukan guci pecah yang bocor udara. Orang-orang kembali tertawa. Tiba-tiba salah satu warga bertanya polos, jadi, Abu Nawas, masuk angin itu sebenarnya apa? Abu Nawas mengambil napas panjang. Dalam istilah sehari-hari, masuk angin, hanya kumpulan keluhan, kedinginan, pegal, kecapekan, kurang tidur, atau sistem imun sedang turun. Tidak ada angin yang benar-benar masuk. Yang ada adalah tubuh yang butuh istirahat, minum hangat, dan nutrisi yang baik. Pedagang jamu berusaha menyela, tapi kerokan tetap ampuh. Abu Nawas menepuk bahunya. Kerokan membantu rasa nyaman, tapi bukan mengeluarkan angin. Lalu bagaimana cara menyembuhkan masuk angin yang paling benar? Tanya seorang ibu. Abu Nawas menjawab dengan tenang. Istirahat yang cukup, makan yang bergizi, minum air hangat, dan hindari dingin berlebihan. Jika demam atau pusing berat, pergilah ke tabib. Jangan cuma mengandalkan koin dan minyak. Pedagang jamu terlihat semakin kecil keberaniannya. Abu Nawas berjalan meninggalkan kerumunan, tapi tiba-tiba ia berhenti dan menoleh. Namun, jika kalian suka kerokan karena rasanya enak, silakan saja. Asal jangan percaya itu membuat angin keluar. Satu-satunya angin yang bisa keluar dari tubuh. Ia sengaja menatap kerumunan sambil menahan tawa. Sudah kalian tahu dari bagian tubuh mana keluarnya. Kerumunan langsung pecah jadi tawa keras, sementara pedagang jamu hanya bisa menghela napas pasrah. Orang-orang bubar sambil membicarakan penjelasan Abu Nawas, sebagian masih tertawa, sebagian terheran-heran, namun semua pulang dengan pemahaman baru, bukan angin yang keluar, tapi logika yang masuk. Pedagang jamu itu masih berdiri dengan wajah masam ketika seorang pemuda tiba-tiba maju dengan semangat berlebihan. Aku ingin membuktikan sendiri, Abu Nawas. Kalau kerokan cuma membuat hangat, bukan mengeluarkan angin, coba lakukan pada temanku yang paling sering masuk angin. Ia menarik seorang pria tambun yang tampak kaget. Kenapa aku yang dipilih? Protesnya. Karena kau yang paling sering merasa angin berseliweran dalam tubuhmu, jawab pemuda itu tanpa dosa. Kerumunan kembali tertawa. Abu Nawas menepuk dagunya. Aku tidak menolak eksperimen. Ia meminta pria tambun itu duduk dan berkata, tapi kita lakukan dengan cara yang lebih ilmiah. Pedagang jamu mencibir. Ilmiah. Dengan koin dan minyak. Abu Nawas merogoh sakunya dan mengeluarkan sepotong kayu kecil. Ini bukan koin. Ini alat uji, katanya tenang, membuat orang-orang mulai penasaran. Ia mengoleskan sedikit minyak di punggung pria tambun itu, lalu menggesekkan kayu dengan perlahan. Perhatikan, katanya sambil terus menggosok. Warna merah ini muncul karena pembuluh darah melebar. Angin tidak ada hubungannya. Pedagang jamu mendekat sambil melipat tangan. Bagaimana kalau tetap ada angin tapi tidak terlihat? Abu Nawas mengangguk, seolah itu pertanyaan paling serius yang pernah ia dengar.
Memang bisa saja. Maka, kita uji. Ia menempelkan telinganya di punggung yang sedang memerah itu, seperti tabib mendengarkan jantung pasien. Kerumunan menahan tawa melihat gaya serius Abu Nawas. Beberapa detik hening. Abu Nawas tiba-tiba mundur sambil terkejut pura-pura takut. Aku mendengar sesuatu. Kerumunan serempak terperanjat. Pedagang jamu langsung tersenyum lebar, merasa menang. Apa yang kau dengar, Abu Nawas? Tanya pemuda itu penasaran. Abu Nawas mendekat dan berkata pelan namun jelas, yang ku dengar, hanyalah perutnya yang lapar. Tawa mengguncang pasar. Pria tambun itu memegangi perutnya, malu sekaligus geli. Tapi aku merasa hangat, katanya. Karena gesekan, jawab Abu Nawas. Seperti kau menggosok kedua telapak tangan untuk menghangatkan badan. Seorang ibu parubaya kemudian angkat bicara. Tapi suamiku kalau dikerok, besoknya selalu sembuh. Apa itu hanya kebetulan? Abu Nawas tersenyum lembut. Bukan kebetulan. Ketika seseorang dikerok, tubuhnya melepaskan hormon yang membuat rasa nyaman meningkat. Ketika nyaman, tidur jadi lebih nyenyak. Dan ketika tidur nyenyak, imun bekerja lebih baik. Itu sebabnya ia pulih. Tapi bukan karena angin keluar. Pedagang jamu mengangkat tangan. Tapi kalau begitu, kerokan tetap bagus. Bagus sebagai penyokong kenyamanan, bukan sebagai penjelasan mistis, balas Abu Nawas. Jika kau demam tinggi tapi hanya dikerok, itu seperti memperbaiki atap bocor dengan menempelkan daun ketela. Mungkin terlihat sibuk, tapi tidak menyelesaikan masalah. Pemuda yang tadi mengajukan eksperimen mendekat sambil mengangguk-angguk. Jadi kerokan itu boleh, tapi jangan berlebihan. Benar, kata Abu Nawas. Cukup sampai kulit merah muda. Kalau sampai biru keungu-unguan, itu bukan kerokan, itu punggung yang memohon ampun. Orang-orang tertawa sambil memegang punggung masing-masing, merasa ngilu membayangkan kerokan berlebihan. Tiba-tiba pria tambun itu berkata, kalau tidak ada angin yang keluar, berarti selama ini aku percaya sesuatu yang tidak ada. Abu Nawas mengangkat bahunya. Bukan begitu. Kau percaya pada rasa baikan setelah dikerok. Itu nyata. Yang tidak nyata hanyalah imajinasi bahwa tubuhmu seperti balon yang bisa mengempis anginnya. Pria tambun itu mengangguk sambil tersenyum malu. Pedagang jamu, yang sejak tadi tampak kalah telak, akhirnya bersuara lirih, lalu, kalau tidak disebut masuk angin, harus disebut apa? Abu Nawas menjawab. Disebut, tubuhmu sedang protes. Protes apa? Tanya pedagang jamu. Protes karena kau kurang tidur, terlalu capek, kurang makan sehat, atau terlalu sering mengeluh sebelum mencoba hidup lebih teratur. Kerumunan kembali riuh. Pemuda tadi menunjuk pedagang jamu sambil bercanda, kalau begitu kau yang paling sering masuk angin. Akhirnya pedagang jamu menghela napas panjang, seperti menerima kekalahannya. Baiklah, mulai sekarang aku akan bilang bahwa kerokan membantu membuat nyaman, bukan mengeluarkan angin. Abu Nawas menepuk pundaknya. Begitu lebih baik. Kau tetap bisa berjualan tanpa harus menipu logika. Pedagang itu menatapnya. Dan kalau ada pelanggan yang bertanya kenapa rasanya enak. Jawaban Abu Nawas membuat semua orang menunduk menahan tawa. Katakan saja, karena punggungnya bersyukur tidak dipukul pakai batu bata. Kerumunan hampir bubar ketika seorang lelaki tua tiba-tiba maju sambil memegangi pinggangnya. Abu Nawas, kalau kerokan hanya membuat darah lancar, bisakah kau jelaskan kenapa tiap kali aku dikerok, garis-garis merahnya selalu muncul di bagian yang sakit saja? Itu tanda angin, bukan? Ia membuka sedikit punggungnya. Garis-garis merah bekas kerokan tampak hanya di beberapa titik. Pedagang jamu langsung menyambar, merasa mendapat kesempatan balas dendam. Nah, itu dia. Kalau bukan angin, kenapa tidak merata? Abu Nawas menatap punggung si lelaki tua dengan serius, lalu berkata, karena tubuhmu jujur, tapi persepsimu sering menipu. Orang-orang kembali berkumpul. Abu Nawas memberi isyarat agar lelaki tua itu duduk. Biarkan aku tunjukkan. Ia mengambil sepotong kain kecil, membasahinya dengan air hangat, lalu menempelkannya pada bagian punggung yang tidak merah. Biarkan beberapa saat, ujarnya. Pedagang jamu menunggu dengan wajah penuh kemenangan. Pemuda dan pria tambun dari tadi pun ikut mengintip. Setelah 1 menit, Abu Nawas melepas kain itu dan mulai menggosok bagian tersebut dengan alat kayu yang sama. Perlahan, muncul garis merah, sama seperti bagian yang lain. Lelaki tua itu terperangah. Kenapa bisa begitu? Abu Nawas menjelaskan. Karena warna merah itu bukan angin yang keluar. Itu reaksi kulit terhadap gesekan dan panas. Jika kulit dihangatkan dulu, garisnya muncul lebih cepat. Jika kulitnya dingin, garisnya lambat. Bukan angin, melainkan perbedaan sirkulasi. Kerumunan mengangguk-angguk. Pedagang jamu tampak frustrasi lagi. Namun lelaki tua belum puas. Lalu kenapa bagian yang sakit terasa lebih pedih saat dikerok? Karena bagian itu memang sedang meradang, jawab Abu Nawas. Seperti memukul meja yang sudah retak, getarannya lebih terasa. Itu bukan bukti angin, tapi bukti tubuhmu sedang bekerja memperbaiki diri. Lelaki tua itu tampak merenung panjang. Tiba-tiba seorang penjual ayam goreng yang sejak tadi menguping menyahut. Kalau kerokan bikin aliran darah lancar, apa kerokan bisa bikin orang tambah kuat? Pemuda tadi tertawa. Kau mau jadi pendekar hanya dengan dikerok? Penjual ayam justru serius. Ya siapa tahu. Abu Nawas menahan tawa sambil berkata.
Kalau kerokan bisa membuat orang kuat, tentunya para prajurit kerajaan akan dikerok sebelum berperang, bukan dilatih menunggang kuda. Kerumunan pecah tawa. Namun Abu Nawas menambahkan, kerokan tidak membuat seseorang kuat, tapi bisa membuatnya lebih rileks. Dan orang rileks lebih mudah berpikir jernih. Itulah kekuatannya. Penjual ayam mengangguk seperti baru memahami makna hidup. Pedagang jamu, yang sudah kehabisan alasan, mencoba satu argumen terakhir. Tapi Abu Nawas, semua orang di kampungku percaya bahwa setelah dikerok akan keluar garis merah tua yang merupakan bukti penyakit. Abu Nawas mendekat sambil berbisik keras hingga terdengar semua orang. Kalau merahnya semakin tua, itu artinya kulitmu semakin memohon untuk berhenti. Pemuda mendengus tawa. Pria Tambun hampir jatuh dari bangku. Pedagang jamu tak menyerah. Kalau begitu apa tanda seseorang terlalu sering dikerok? Sederhana, jawab Abu Nawas. Jika punggungmu tampak seperti peta sungai Tigris yang rumit, itu artinya kau harus berhenti. Orang-orang kembali tertawa. Abu Nawas berdiri, merapikan sandalnya, dan berkata, kalian boleh kerokan. Itu tradisi dan bisa membuat tubuh nyaman. Tapi ingat satu hal, rasa nyaman tidak selalu berarti penyembuhan, dan garis merah bukanlah bukti udara keluar. Pedagang jamu mengangkat tangan pelan. Dan kalau pelanggan bertanya alasannya, Abu Nawas tersenyum kecil. Katakan pada mereka bahwa manusia sembuh bukan karena koin digesek, tapi karena tubuhnya diberi kesempatan beristirahat. Pemuda mengangguk puas. Lelaki tua tersenyum lega. Pria Tambun mengelus perutnya yang masih berbunyi. Sebelum pergi, Abu Nawas menoleh sekali lagi. Dan kalau ada yang tetap ingin percaya angin keluar dari punggung, itu hak mereka. Tapi bila suatu hari ada angin keluar dari tempat lain dan suaranya keras, itu baru benar-benar angin yang keluar. Kerumunan kembali meledak tawa, sementara pedagang jamu hanya bisa menggeleng, antara malu, pasrah, dan sedikit tercerahkan. Kerumunan semakin menipis, namun beberapa orang masih penasaran dan berkumpul di sekitar Abu Nawas. Di antara mereka, seorang anak kecil yang sejak tadi diam akhirnya mengangkat tangan. Abu Nawas, kalau kerokan itu cuma bikin darah lancar, kenapa orang bilang setelah dikerok harus pakai selimut tebal supaya anginnya nggak masuk lagi? Pertanyaan itu membuat semua orang terdiam sejenak. Abu Nawas berjongkok agar sejajar dengan si anak. Itu bukan supaya angin tidak masuk, katanya lembut. Itu supaya tubuh tetap hangat setelah kulitnya digesek. Kalau kulit yang baru digosok terkena angin dingin, tubuhmu akan kaget dan bisa makin meriang. Anak itu mengangguk puas. Pria Tambun dari tadi langsung memeluk dirinya sendiri seolah baru sadar betapa sering ia salah paham soal selimut. Seorang wanita muda yang baru tiba bertanya. Abu Nawas, jadi kalau aku flu atau meriang, lebih baik rokan atau minum ramuan jahe? Abu Nawas tersenyum sambil menunjuk dadanya sendiri. Keduanya boleh. Tapi bukan untuk mengusir angin. Jahe membantu menghangatkan tubuh dari dalam. Kerokan menghangatkan dari luar. Yang paling penting adalah istirahat, cairan yang cukup, dan makan yang benar. Kerokan itu tambahan, bukan obat utama. Wanita itu mengangguk sambil menepuk dahinya karena merasa tercerahkan. Pedagang jamu yang sejak tadi terlihat tersudut akhirnya mendekat, tampak lebih tenang dari sebelumnya. Abu Nawas, aku mengerti maksudmu. Tapi kalau aku menjelaskan terlalu ilmiah seperti itu, orang-orang mungkin tidak mau beli jamuku. Abu Nawas menepuk bahunya dengan ramah. Maka katakanlah yang jujur tapi sederhana. Pedagang itu bingung. Seperti apa? Misalnya, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Kerokan membantu tubuh merasa hangat dan rileks, tapi jangan lupa tetap jaga makan dan istirahat. Itu cukup. Tidak menipu. Tidak juga membuatmu kehilangan pelanggan. Pedagang jamu memikirkan itu beberapa saat, lalu wajahnya berubah cerah. Benar juga, itu tidak merugikan siapapun. Kerumunan setuju dengan anggukan kecil. Lelaki tua yang tadi menjadi contoh percobaan, mengangkat tangan. Abu Nawas, aku baru sadar. Selama ini aku terlalu percaya cerita turun-temurun tanpa tahu alasannya. Abu Nawas menatapnya dengan senyum penuh pengertian. Tradisi itu boleh dijaga. Yang keliru adalah ketika kita berhenti menggunakan akal untuk memeriksanya. Lelaki tua itu tersenyum malu tapi lega. Saat semua orang mulai bubar perlahan, pria Tambun satu-satunya yang masih duduk memegangi punggungnya berkata lirih. Abu Nawas, punggungku masih pedih. Abu Nawas merogok sakunya dan mengeluarkan roti gandum terakhir yang belum dimakan. Makanlah ini. Perutmu lapar sejak tadi, itu penyebab pedih yang sesungguhnya. Pria Tambun mengambil roti itu dengan mata berbinar, dan kerumunan yang mendengar langsung tertawa lagi. Ketika pasar kembali tenang, Abu Nawas melangkah pergi, meninggalkan pedagang jamu yang kini sibuk memperbaiki spanduk dagangannya. Tulisan besarnya berubah. Kerokan, bikin hangat, bukan keluarin angin. Dan di bawahnya, tulisan kecil yang hampir tak terlihat. Kalau masuk angin, ingat istirahat. Abu Nawas tersenyum tipis melihatnya dari kejauhan, berjalan pelan menyusuri pasar, sementara tawa kecil orang-orang yang menyadari perubahan itu mengalir mengikuti langkahnya seperti angin sore yang menyejukkan, angin yang, untungnya, tidak perlu dikerok untuk keluar. Kerokan bisa menyembuhkan masuk angin. Di sebuah sore yang ramai di pasar Baghdad, seorang pedagang jamu berteriak lantang sambil memamerkan sebuah koin tembaga yang digosok-gosok di punggung seorang pelanggan. Lihat. Kerokan seperti ini pasti menyembuhkan masuk angin. Tidak perlu tabib, tidak perlu obat. Cukup garuk-garuk, langsung sembuh.
Orang-orang mulai berkumpul. Di antara mereka, Abu Nawas kebetulan lewat, baru saja membeli roti gandum. Melihat kerumunan, ia berhenti. Pedagang itu langsung menunjuk Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kau terkenal pintar. Katakanlah pada mereka. Bukankah kerokan itu sudah terbukti dari zaman nenek moyang? Abu Nawas mengangkat alis. Aku tidak menolak tradisi, tapi aku juga tidak menelan mentah-mentah segala klaim. Kerumunan semakin mendekat. Jadi, kerokan itu menyembuhkan atau tidak? Tanya salah satu warga. Pedagang jamu tersenyum licik. Kalau Abu Nawas mengatakan iya, daganganku pasti laris. Abu Nawas mendekati pasien yang sedang dikerok. Punggungnya merah seperti semangka habis digores. Apa keluhanmu sebelum dikerok? Tanya Abu Nawas. Badanku pegal, meriang, dingin, dan tidak enak tidur, jawab pria itu. Dan setelah dikerok, masih pegal, tapi lebih hangat. Orang-orang tertawa kecil. Abu Nawas menepuk bahu si pasien. Engkau merasa hangat bukan karena anginnya keluar, tapi karena kulitmu digesek sampai pembuluh darahnya melebar. Pedagang jamu protes. Itu cuma teori. Buktinya banyak orang merasa lebih enak setelah dikerok. Abu Nawas tersenyum. Itu bukan bukti bahwa masuk angin benar-benar keluar. Itu hanya bukti bahwa panas buatan membuat tubuh rileks. Ia kemudian mengambil roti gandum yang baru dibelinya dan mengangkatnya tinggi. Andai kerokan benar-benar mengeluarkan angin dari tubuh, maka ketika punggung manusia dikerok, seharusnya terdengar desisan angin keluar seperti roti panas yang dibelah. Kerumunan meledak tertawa, bahkan pasien yang dikerok tersenyum sambil menutup punggungnya. Pedagang jamu tampak tidak menyerah. Tapi mengapa setelah dikerok orang sering merasa lebih enak? Itu bukti kerokan menyembuhkan. Abu Nawas mengangkat telunjuk. Aku tidak mengatakan kerokan tidak bermanfaat. Aku mengatakan bahwa manfaatnya bukan karena angin keluar. Ia menunjuk bagian punggung yang kemerahan. Itu reaksi kulit terhadap gesekan. Secara ilmiah, tubuh memang merespons dengan melebarkan pembuluh darah. Itu membuat aliran darah lebih lancar, otot terasa hangat, pikiran lebih rileks. Itu sebabnya terasa enakan. Pedagang jamu mulai gelisah. Kalau begitu kerokan tetap boleh, kan? Boleh, selama tidak berlebihan dan tidak sampai melukai kulit, kata Abu Nawas. Tapi jangan bilang itu mengeluarkan angin, karena tubuh bukan guci pecah yang bocor udara. Orang-orang kembali tertawa. Tiba-tiba salah satu warga bertanya polos, jadi, Abu Nawas, masuk angin itu sebenarnya apa? Abu Nawas mengambil napas panjang. Dalam istilah sehari-hari, masuk angin, hanya kumpulan keluhan, kedinginan, pegal, kecapekan, kurang tidur, atau sistem imun sedang turun. Tidak ada angin yang benar-benar masuk. Yang ada adalah tubuh yang butuh istirahat, minum hangat, dan nutrisi yang baik. Pedagang jamu berusaha menyela, tapi kerokan tetap ampuh. Abu Nawas menepuk bahunya. Kerokan membantu rasa nyaman, tapi bukan mengeluarkan angin. Lalu bagaimana cara menyembuhkan masuk angin yang paling benar? Tanya seorang ibu. Abu Nawas menjawab dengan tenang. Istirahat yang cukup, makan yang bergizi, minum air hangat, dan hindari dingin berlebihan. Jika demam atau pusing berat, pergilah ke tabib. Jangan cuma mengandalkan koin dan minyak. Pedagang jamu terlihat semakin kecil keberaniannya. Abu Nawas berjalan meninggalkan kerumunan, tapi tiba-tiba ia berhenti dan menoleh. Namun, jika kalian suka kerokan karena rasanya enak, silakan saja. Asal jangan percaya itu membuat angin keluar. Satu-satunya angin yang bisa keluar dari tubuh. Ia sengaja menatap kerumunan sambil menahan tawa. Sudah kalian tahu dari bagian tubuh mana keluarnya. Kerumunan langsung pecah jadi tawa keras, sementara pedagang jamu hanya bisa menghela napas pasrah. Orang-orang bubar sambil membicarakan penjelasan Abu Nawas, sebagian masih tertawa, sebagian terheran-heran, namun semua pulang dengan pemahaman baru, bukan angin yang keluar, tapi logika yang masuk. Pedagang jamu itu masih berdiri dengan wajah masam ketika seorang pemuda tiba-tiba maju dengan semangat berlebihan. Aku ingin membuktikan sendiri, Abu Nawas. Kalau kerokan cuma membuat hangat, bukan mengeluarkan angin, coba lakukan pada temanku yang paling sering masuk angin. Ia menarik seorang pria tambun yang tampak kaget. Kenapa aku yang dipilih? Protesnya. Karena kau yang paling sering merasa angin berseliweran dalam tubuhmu, jawab pemuda itu tanpa dosa. Kerumunan kembali tertawa. Abu Nawas menepuk dagunya. Aku tidak menolak eksperimen. Ia meminta pria tambun itu duduk dan berkata, tapi kita lakukan dengan cara yang lebih ilmiah. Pedagang jamu mencibir. Ilmiah. Dengan koin dan minyak. Abu Nawas merogoh sakunya dan mengeluarkan sepotong kayu kecil. Ini bukan koin. Ini alat uji, katanya tenang, membuat orang-orang mulai penasaran. Ia mengoleskan sedikit minyak di punggung pria tambun itu, lalu menggesekkan kayu dengan perlahan. Perhatikan, katanya sambil terus menggosok. Warna merah ini muncul karena pembuluh darah melebar. Angin tidak ada hubungannya. Pedagang jamu mendekat sambil melipat tangan. Bagaimana kalau tetap ada angin tapi tidak terlihat? Abu Nawas mengangguk, seolah itu pertanyaan paling serius yang pernah ia dengar. Memang bisa saja. Maka, kita uji. Ia menempelkan telinganya di punggung yang sedang memerah itu, seperti tabib mendengarkan jantung pasien. Kerumunan menahan tawa melihat gaya serius Abu Nawas. Beberapa detik hening. Abu Nawas tiba-tiba mundur sambil terkejut pura-pura takut. Aku mendengar sesuatu.
Kerumunan serempak terperanjat. Pedagang jamu langsung tersenyum lebar, merasa menang. Apa yang kau dengar, Abu Nawas? Tanya pemuda itu penasaran. Abu Nawas mendekat dan berkata pelan namun jelas, yang kudengar, hanyalah perutnya yang lapar. Tawa mengguncang pasar. Pria tambun itu memegangi perutnya, malu sekaligus geli. Tapi aku merasa hangat, katanya. Karena gesekan, jawab Abu Nawas. Seperti kau menggosok kedua telapak tangan untuk menghangatkan badan. Seorang ibu parubaya kemudian angkat bicara. Tapi suamiku kalau dikerok, besoknya selalu sembuh. Apa itu hanya kebetulan? Abu Nawas tersenyum lembut. Bukan kebetulan. Ketika seseorang dikerok, tubuhnya melepaskan hormon yang membuat rasa nyaman meningkat. Ketika nyaman, tidur jadi lebih nyenyak. Dan ketika tidur nyenyak, imun bekerja lebih baik. Itu sebabnya ia pulih. Tapi bukan karena angin keluar. Pedagang jamu mengangkat tangan. Tapi kalau begitu, kerokan tetap bagus. Bagus sebagai penyokong kenyamanan, bukan sebagai penjelasan mistis, balas Abu Nawas. Jika kau demam tinggi tapi hanya dikerok, itu seperti memperbaiki atap bocor dengan menempelkan daun ketela. Mungkin terlihat sibuk, tapi tidak menyelesaikan masalah. Pemuda yang tadi mengajukan eksperimen mendekat sambil mengangguk-angguk. Jadi kerokan itu boleh, tapi jangan berlebihan. Benar, kata Abu Nawas. Cukup sampai kulit merah muda. Kalau sampai biru keungu-unguan, itu bukan kerokan, itu punggung yang memohon ampun. Orang-orang tertawa sambil memegang punggung masing-masing, merasa ngilu membayangkan kerokan berlebihan. Tiba-tiba pria tambun itu berkata, kalau tidak ada angin yang keluar, berarti selama ini aku percaya sesuatu yang tidak ada. Abu Nawas mengangkat bahunya. Bukan begitu. Kau percaya pada rasa baikan setelah dikerok. Itu nyata. Yang tidak nyata hanyalah imajinasi bahwa tubuhmu seperti balon yang bisa mengempis anginnya. Pria tambun itu mengangguk sambil tersenyum malu. Pedagang jamu, yang sejak tadi tampak kalah telak, akhirnya bersuara lirih, lalu, kalau tidak disebut masuk angin, harus disebut apa? Abu Nawas menjawab. Disebut, tubuhmu sedang protes. Protes apa? Tanya pedagang jamu. Protes karena kau kurang tidur, terlalu capek, kurang makan sehat, atau terlalu sering mengeluh sebelum mencoba hidup lebih teratur. Kerumunan kembali riuh. Pemuda tadi menunjuk pedagang jamu sambil bercanda, kalau begitu kau yang paling sering masuk angin. Akhirnya pedagang jamu menghela napas panjang, seperti menerima kekalahannya. Baiklah, mulai sekarang aku akan bilang bahwa kerokan membantu membuat nyaman, bukan mengeluarkan angin. Abu Nawas menepuk pundaknya. Begitu lebih baik. Kau tetap bisa berjualan tanpa harus menipu logika. Pedagang itu menatapnya. Dan kalau ada pelanggan yang bertanya kenapa rasanya enak. Jawaban Abu Nawas membuat semua orang menunduk menahan tawa. Katakan saja, karena punggungnya bersyukur tidak dipukul pakai batu bata. Kerumunan hampir bubar ketika seorang lelaki tua tiba-tiba maju sambil memegangi pinggangnya. Abu Nawas, kalau kerokan hanya membuat darah lancar, bisakah kau jelaskan kenapa tiap kali aku dikerok, garis-garis merahnya selalu muncul di bagian yang sakit saja? Itu tanda angin, bukan? Ia membuka sedikit punggungnya. Garis-garis merah bekas kerokan tampak hanya di beberapa titik. Pedagang jamu langsung menyambar, merasa mendapat kesempatan balas dendam. Nah, itu dia. Kalau bukan angin, kenapa tidak merata? Abu Nawas menatap punggung si lelaki tua dengan serius, lalu berkata, karena tubuhmu jujur, tapi persepsimu sering menipu. Orang-orang kembali berkumpul. Abu Nawas memberi isyarat agar lelaki tua itu duduk. Biarkan aku tunjukkan. Ia mengambil sepotong kain kecil, membasahinya dengan air hangat, lalu menempelkannya pada bagian punggung yang tidak merah. Biarkan beberapa saat, ujarnya. Pedagang jamu menunggu dengan wajah penuh kemenangan. Pemuda dan pria tambun dari tadi pun ikut mengintip. Setelah 1 menit, Abu Nawas melepas kain itu dan mulai menggosok bagian tersebut dengan alat kayu yang sama. Perlahan, muncul garis merah, sama seperti bagian yang lain. Lelaki tua itu terperangah. Kenapa bisa begitu? Abu Nawas menjelaskan. Karena warna merah itu bukan angin yang keluar. Itu reaksi kulit terhadap gesekan dan panas. Jika kulit dihangatkan dulu, garisnya muncul lebih cepat. Jika kulitnya dingin, garisnya lambat. Bukan angin, melainkan perbedaan sirkulasi. Kerumunan mengangguk-angguk. Pedagang jamu tampak frustrasi lagi. Namun lelaki tua belum puas. Lalu kenapa bagian yang sakit terasa lebih pedih saat dikerok? Karena bagian itu memang sedang meradang, jawab Abu Nawas. Seperti memukul meja yang sudah retak, getarannya lebih terasa. Itu bukan bukti angin, tapi bukti tubuhmu sedang bekerja memperbaiki diri. Lelaki tua itu tampak merenung panjang. Tiba-tiba seorang penjual ayam goreng yang sejak tadi menguping menyahut. Kalau kerokan bikin aliran darah lancar, apa kerokan bisa bikin orang tambah kuat? Pemuda tadi tertawa. Kau mau jadi pendekar hanya dengan dikerok. Penjual ayam justru serius. Ya siapa tahu. Abu Nawas menahan tawa sambil berkata. Kalau kerokan bisa membuat orang kuat, tentunya para prajurit kerajaan akan dikerok sebelum berperang, bukan dilatih menunggang kuda. Kerumunan pecah tawa. Namun Abu Nawas menambahkan. Kerokan tidak membuat seseorang kuat, tapi bisa membuatnya lebih rileks. Dan orang rileks lebih mudah berpikir jernih. Itulah kekuatannya. Penjual ayam mengangguk seperti baru memahami makna hidup.
Pedagang jamu, yang sudah kehabisan alasan, mencoba satu argumen terakhir. Tapi Abu Nawas, semua orang di kampungku percaya bahwa setelah dikerok akan keluar garis merah tua yang merupakan bukti penyakit. Abu Nawas mendekat sambil berbisik keras hingga terdengar semua orang. Kalau merahnya semakin tua, itu artinya kulitmu semakin memohon untuk berhenti. Pemuda mendengus tawa. Pria Tambun hampir jatuh dari bangku. Pedagang jamu tak menyerah. Kalau begitu apa tanda seseorang terlalu sering dikerok? Sederhana, jawab Abu Nawas. Jika punggungmu tampak seperti peta sungai Tigris yang rumit, itu artinya kau harus berhenti. Orang-orang kembali tertawa. Abu Nawas berdiri, merapikan sandalnya, dan berkata, kalian boleh kerokan. Itu tradisi dan bisa membuat tubuh nyaman. Tapi ingat satu hal, rasa nyaman tidak selalu berarti penyembuhan, dan garis merah bukanlah bukti udara keluar. Pedagang jamu mengangkat tangan pelan. Dan kalau pelanggan bertanya alasannya, Abu Nawas tersenyum kecil. Katakan pada mereka bahwa manusia sembuh bukan karena koin digesek, tapi karena tubuhnya diberi kesempatan beristirahat. Pemuda mengangguk puas. Lelaki tua tersenyum lega. Pria Tambun mengelus perutnya yang masih berbunyi. Sebelum pergi, Abu Nawas menoleh sekali lagi. Dan kalau ada yang tetap ingin percaya angin keluar dari punggung, itu hak mereka. Tapi bila suatu hari ada angin keluar dari tempat lain dan suaranya keras, itu baru benar-benar angin yang keluar. Kerumunan kembali meledak tawa, sementara pedagang jamu hanya bisa menggeleng, antara malu, pasrah, dan sedikit tercerahkan. Kerumunan semakin menipis, namun beberapa orang masih penasaran dan berkumpul di sekitar Abu Nawas. Di antara mereka, seorang anak kecil yang sejak tadi diam akhirnya mengangkat tangan. Abu Nawas, kalau kerokan itu cuma bikin darah lancar, kenapa orang bilang setelah dikerok harus pakai selimut tebal supaya anginnya nggak masuk lagi? Pertanyaan itu membuat semua orang terdiam sejenak. Abu Nawas berjongkok agar sejajar dengan si anak. Itu bukan supaya angin tidak masuk, katanya lembut. Itu supaya tubuh tetap hangat setelah kulitnya digesek. Kalau kulit yang baru digosok terkena angin dingin, tubuhmu akan kaget dan bisa makin meriang. Anak itu mengangguk puas. Pria Tambun dari tadi langsung memeluk dirinya sendiri seolah baru sadar betapa sering ia salah paham soal selimut. Seorang wanita muda yang baru tiba bertanya. Abu Nawas, jadi kalau aku flu atau meriang, lebih baik rokan atau minum ramuan jahe? Abu Nawas tersenyum sambil menunjuk dadanya sendiri. Keduanya boleh. Tapi bukan untuk mengusir angin. Jahe membantu menghangatkan tubuh dari dalam. Kerokan menghangatkan dari luar. Yang paling penting adalah istirahat, cairan yang cukup, dan makan yang benar. Kerokan itu tambahan, bukan obat utama. Wanita itu mengangguk sambil menepuk dahinya karena merasa tercerahkan. Pedagang jamu yang sejak tadi terlihat tersudut akhirnya mendekat, tampak lebih tenang dari sebelumnya. Abu Nawas, aku mengerti maksudmu. Tapi kalau aku menjelaskan terlalu ilmiah seperti itu, orang-orang mungkin tidak mau beli jamuku. Abu Nawas menepuk bahunya dengan ramah. Maka katakanlah yang jujur tapi sederhana. Pedagang itu bingung. Seperti apa? Misalnya, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Kerokan membantu tubuh merasa hangat dan rileks, tapi jangan lupa tetap jaga makan dan istirahat. Itu cukup. Tidak menipu. Tidak juga membuatmu kehilangan pelanggan. Pedagang jamu memikirkan itu beberapa saat, lalu wajahnya berubah cerah. Benar juga, itu tidak merugikan siapapun. Kerumunan setuju dengan anggukan kecil. Lelaki tua yang tadi menjadi contoh percobaan, mengangkat tangan. Abu Nawas, aku baru sadar. Selama ini aku terlalu percaya cerita turun-temurun tanpa tahu alasannya. Abu Nawas menatapnya dengan senyum penuh pengertian. Tradisi itu boleh dijaga. Yang keliru adalah ketika kita berhenti menggunakan akal untuk memeriksanya. Lelaki tua itu tersenyum malu tapi lega. Saat semua orang mulai bubar perlahan, pria Tambun satu-satunya yang masih duduk memegangi punggungnya berkata lirih. Abu Nawas, punggungku masih pedih. Abu Nawas merogoh sakunya dan mengeluarkan roti gandum terakhir yang belum dimakan. Makanlah ini. Perutmu lapar sejak tadi, itu penyebab pedih yang sesungguhnya. Pria Tambun mengambil roti itu dengan mata berbinar, dan kerumunan yang mendengar langsung tertawa lagi. Ketika pasar kembali tenang, Abu Nawas melangkah pergi, meninggalkan pedagang jamu yang kini sibuk memperbaiki spanduk dagangannya. Tulisan besarnya berubah. Kerokan, bikin hangat, bukan keluarin angin. Dan di bawahnya, tulisan kecil yang hampir tak terlihat. Kalau masuk angin, ingat istirahat. Abu Nawas tersenyum tipis melihatnya dari kejauhan, berjalan pelan menyusuri pasar, sementara tawa kecil orang-orang yang menyadari perubahan itu mengalir mengikuti langkahnya seperti angin sore yang menyejukkan, angin yang, untungnya, tidak perlu dikerok untuk keluar. Kerokan bisa menyembuhkan masuk angin. Di sebuah sore yang ramai di pasar Baghdad, seorang pedagang jamu berteriak lantang sambil memamerkan sebuah koin tembaga yang digosok-gosok di punggung seorang pelanggan. Lihat. Kerokan seperti ini pasti menyembuhkan masuk angin. Tidak perlu tabib, tidak perlu obat. Cukup garuk-garuk, langsung sembuh. Orang-orang mulai berkumpul. Di antara mereka, Abu Nawas kebetulan lewat, baru saja membeli roti gandum. Melihat kerumunan, ia berhenti. Pedagang itu langsung menunjuk Abu Nawas. Wahai Abu Nawas. Kau terkenal pintar. Katakanlah pada mereka. Bukankah kerokan itu sudah terbukti dari zaman nenek moyang? Abu Nawas mengangkat alis.
Aku tidak menolak tradisi, tapi aku juga tidak menelan mentah-mentah segala klaim. Kerumunan semakin mendekat. Jadi, kerokan itu menyembuhkan atau tidak? Tanya salah satu warga. Pedagang jamu tersenyum licik. Kalau Abu Nawas mengatakan iya, daganganku pasti laris. Abu Nawas mendekati pasien yang sedang dikerok. Punggungnya merah seperti semangka habis digores. Apa keluhanmu sebelum dikerok? Tanya Abu Nawas. Badanku pegal, meriang, dingin, dan tidak enak tidur, jawab pria itu. Dan setelah dikerok, masih pegal, tapi lebih hangat. Orang-orang tertawa kecil. Abu Nawas menepuk bahu si pasien. Engkau merasa hangat bukan karena anginnya keluar, tapi karena kulitmu digesek sampai pembuluh darahnya melebar. Pedagang jamu protes. Itu cuma teori. Buktinya banyak orang merasa lebih enak setelah dikerok. Abu Nawas tersenyum. Itu bukan bukti bahwa masuk angin benar-benar keluar. Itu hanya bukti bahwa panas buatan membuat tubuh rileks. Ia kemudian mengambil roti gandum yang baru dibelinya dan mengangkatnya tinggi. Andai kerokan benar-benar mengeluarkan angin dari tubuh, maka ketika punggung manusia dikerok, seharusnya terdengar desisan angin keluar seperti roti panas yang dibelah. Kerumunan meledak tertawa, bahkan pasien yang dikerok tersenyum sambil menutup punggungnya. Pedagang jamu tampak tidak menyerah. Tapi mengapa setelah dikerok orang sering merasa lebih enak? Itu bukti kerokan menyembuhkan. Abu Nawas mengangkat telunjuk. Aku tidak mengatakan kerokan tidak bermanfaat. Aku mengatakan bahwa manfaatnya bukan karena angin keluar. Ia menunjuk bagian punggung yang kemerahan. Itu reaksi kulit terhadap gesekan. Secara ilmiah, tubuh memang merespons dengan melebarkan pembuluh darah. Itu membuat aliran darah lebih lancar, otot terasa hangat, pikiran lebih rileks. Itu sebabnya terasa enakan. Pedagang jamu mulai gelisah. Kalau begitu kerokan tetap boleh, kan? Boleh, selama tidak berlebihan dan tidak sampai melukai kulit, kata Abu Nawas. Tapi jangan bilang itu mengeluarkan angin, karena tubuh bukan guci pecah yang bocor udara. Orang-orang kembali tertawa. Tiba-tiba salah satu warga bertanya polos, jadi, Abu Nawas, masuk angin itu sebenarnya apa? Abu Nawas mengambil napas panjang. Dalam istilah sehari-hari, masuk angin, hanya kumpulan keluhan, kedinginan, pegal, kecapekan, kurang tidur, atau sistem imun sedang turun. Tidak ada angin yang benar-benar masuk. Yang ada adalah tubuh yang butuh istirahat, minum hangat, dan nutrisi yang baik. Pedagang jamu berusaha menyela, tapi kerokan tetap ampuh. Abu Nawas menepuk bahunya. Kerokan membantu rasa nyaman, tapi bukan mengeluarkan angin. Lalu bagaimana cara menyembuhkan masuk angin yang paling benar? Tanya seorang ibu. Abu Nawas menjawab dengan tenang. Istirahat yang cukup, makan yang bergizi, minum air hangat, dan hindari dingin berlebihan. Jika demam atau pusing berat, pergilah ke tabib. Jangan cuma mengandalkan koin dan minyak. Pedagang jamu terlihat semakin kecil keberaniannya. Abu Nawas berjalan meninggalkan kerumunan, tapi tiba-tiba ia berhenti dan menoleh. Namun, jika kalian suka kerokan karena rasanya enak, silakan saja. Asal jangan percaya itu membuat angin keluar. Satu-satunya angin yang bisa keluar dari tubuh. Ia sengaja menatap kerumunan sambil menahan tawa. Sudah kalian tahu dari bagian tubuh mana keluarnya. Kerumunan langsung pecah jadi tawa keras, sementara pedagang jamu hanya bisa menghela napas pasrah. Orang-orang bubar sambil membicarakan penjelasan Abu Nawas, sebagian masih tertawa, sebagian terheran-heran, namun semua pulang dengan pemahaman baru, bukan angin yang keluar, tapi logika yang masuk. Pedagang jamu itu masih berdiri dengan wajah masam ketika seorang pemuda tiba-tiba maju dengan semangat berlebihan. Aku ingin membuktikan sendiri, Abu Nawas. Kalau kerokan cuma membuat hangat, bukan mengeluarkan angin, coba lakukan pada temanku yang paling sering masuk angin. Ia menarik seorang pria tambun yang tampak kaget. Kenapa aku yang dipilih? Protesnya. Karena kau yang paling sering merasa angin berseliweran dalam tubuhmu, jawab pemuda itu tanpa dosa. Kerumunan kembali tertawa. Abu Nawas menepuk dagunya. Aku tidak menolak eksperimen. Ia meminta pria tambun itu duduk dan berkata, tapi kita lakukan dengan cara yang lebih ilmiah. Pedagang jamu mencibir. Ilmiah. Dengan koin dan minyak. Abu Nawas merogoh sakunya dan mengeluarkan sepotong kayu kecil. Ini bukan koin. Ini alat uji, katanya tenang, membuat orang-orang mulai penasaran. Ia mengoleskan sedikit minyak di punggung pria tambun itu, lalu menggesekkan kayu dengan perlahan. Perhatikan, katanya sambil terus menggosok. Warna merah ini muncul karena pembuluh darah melebar. Angin tidak ada hubungannya. Pedagang jamu mendekat sambil melipat tangan. Bagaimana kalau tetap ada angin tapi tidak terlihat? Abu Nawas mengangguk, seolah itu pertanyaan paling serius yang pernah ia dengar. Memang bisa saja. Maka, kita uji. Ia menempelkan telinganya di punggung yang sedang memerah itu, seperti tabib mendengarkan jantung pasien. Kerumunan menahan tawa melihat gaya serius Abu Nawas. Beberapa detik hening. Abu Nawas tiba-tiba mundur sambil terkejut pura-pura takut. Aku mendengar sesuatu. Kerumunan serempak terperanjat. Pedagang jamu langsung tersenyum lebar, merasa menang. Apa yang kau dengar, Abu Nawas? Tanya pemuda itu penasaran. Abu Nawas mendekat dan berkata pelan namun jelas, yang ku dengar, hanyalah perutnya yang lapar. Tawa mengguncang pasar. Pria tambun itu memegangi perutnya, malu sekaligus geli. Tapi aku merasa hangat,
katanya. Karena gesekan, jawab Abu Nawas. Seperti kau menggosok kedua telapak tangan untuk menghangatkan badan. Seorang ibu parubaya kemudian angkat bicara. Tapi suamiku kalau dikerok, besoknya selalu sembuh. Apa itu hanya kebetulan? Abu Nawas tersenyum lembut. Bukan kebetulan. Ketika seseorang dikerok, tubuhnya melepaskan hormon yang membuat rasa nyaman meningkat. Ketika nyaman, tidur jadi lebih nyenyak. Dan ketika tidur nyenyak, imun bekerja lebih baik. Itu sebabnya ia pulih. Tapi bukan karena angin keluar. Pedagang jamu mengangkat tangan. Tapi kalau begitu, kerokan tetap bagus. Bagus sebagai penyokong kenyamanan, bukan sebagai penjelasan mistis, balas Abu Nawas. Jika kau demam tinggi tapi hanya dikerok, itu seperti memperbaiki atap bocor dengan menempelkan daun ketela. Mungkin terlihat sibuk, tapi tidak menyelesaikan masalah. Pemuda yang tadi mengajukan eksperimen mendekat sambil mengangguk-angguk. Jadi kerokan itu boleh, tapi jangan berlebihan. Benar, kata Abu Nawas. Cukup sampai kulit merah muda. Kalau sampai biru keungu-unguan, itu bukan kerokan, itu punggung yang memohon ampun. Orang-orang tertawa sambil memegang punggung masing-masing, merasa ngilu membayangkan kerokan berlebihan. Tiba-tiba pria tambun itu berkata, kalau tidak ada angin yang keluar, berarti selama ini aku percaya sesuatu yang tidak ada. Abu Nawas mengangkat bahunya. Bukan begitu. Kau percaya pada rasa baikan setelah dikerok. Itu nyata. Yang tidak nyata hanyalah imajinasi bahwa tubuhmu seperti balon yang bisa mengempis anginnya. Pria tambun itu mengangguk sambil tersenyum malu. Pedagang jamu, yang sejak tadi tampak kalah telak, akhirnya bersuara lirih, lalu, kalau tidak disebut masuk angin, harus disebut apa? Abu Nawas menjawab. Disebut, tubuhmu sedang protes. Protes apa? Tanya pedagang jamu. Protes karena kau kurang tidur, terlalu capek, kurang makan sehat, atau terlalu sering mengeluh sebelum mencoba hidup lebih teratur. Kerumunan kembali riuh. Pemuda tadi menunjuk pedagang jamu sambil bercanda, kalau begitu kau yang paling sering masuk angin. Akhirnya pedagang jamu menghela napas panjang, seperti menerima kekalahannya. Baiklah, mulai sekarang aku akan bilang bahwa kerokan membantu membuat nyaman, bukan mengeluarkan angin. Abu Nawas menepuk pundaknya. Begitu lebih baik. Kau tetap bisa berjualan tanpa harus menipu logika. Pedagang itu menatapnya. Dan kalau ada pelanggan yang bertanya kenapa rasanya enak. Jawaban Abu Nawas membuat semua orang menunduk menahan tawa. Katakan saja, karena punggungnya bersyukur tidak dipukul pakai batu bata. Kerumunan hampir bubar ketika seorang lelaki tua tiba-tiba maju sambil memegangi pinggangnya. Abu Nawas, kalau kerokan hanya membuat darah lancar, bisakah kau jelaskan kenapa tiap kali aku dikerok, garis-garis merahnya selalu muncul di bagian yang sakit saja? Itu tanda angin, bukan? Ia membuka sedikit punggungnya. Garis-garis merah bekas kerokan tampak hanya di beberapa titik. Pedagang jamu langsung menyambar, merasa mendapat kesempatan balas dendam. Nah, itu dia. Kalau bukan angin, kenapa tidak merata? Abu Nawas menatap punggung si lelaki tua dengan serius, lalu berkata, karena tubuhmu jujur, tapi persepsimu sering menipu. Orang-orang kembali berkumpul. Abu Nawas memberi isyarat agar lelaki tua itu duduk. Biarkan aku tunjukkan. Ia mengambil sepotong kain kecil, membasahinya dengan air hangat, lalu menempelkannya pada bagian punggung yang tidak merah. Biarkan beberapa saat, ujarnya. Pedagang jamu menunggu dengan wajah penuh kemenangan. Pemuda dan pria tambun dari tadi pun ikut mengintip. Setelah 1 menit, Abu Nawas melepas kain itu dan mulai menggosok bagian tersebut dengan alat kayu yang sama. Perlahan, muncul garis merah, sama seperti bagian yang lain. Lelaki tua itu terperangah. Kenapa bisa begitu? Abu Nawas menjelaskan. Karena warna merah itu bukan angin yang keluar. Itu reaksi kulit terhadap gesekan dan panas. Jika kulit dihangatkan dulu, garisnya muncul lebih cepat. Jika kulitnya dingin, garisnya lambat. Bukan angin, melainkan perbedaan sirkulasi. Kerumunan mengangguk-angguk. Pedagang jamu tampak frustrasi lagi. Namun lelaki tua belum puas. Lalu kenapa bagian yang sakit terasa lebih pedih saat dikerok? Karena bagian itu memang sedang meradang, jawab Abu Nawas. Seperti memukul meja yang sudah retak, getarannya lebih terasa. Itu bukan bukti angin, tapi bukti tubuhmu sedang bekerja memperbaiki diri. Lelaki tua itu tampak merenung panjang. Tiba-tiba seorang penjual ayam goreng yang sejak tadi menguping menyahut. Kalau kerokan bikin aliran darah lancar, apa kerokan bisa bikin orang tambah kuat? Pemuda tadi tertawa. Kau mau jadi pendekar hanya dengan dikerok. Penjual ayam justru serius. Ya siapa tahu. Abu Nawas menahan tawa sambil berkata. Kalau kerokan bisa membuat orang kuat, tentunya para prajurit kerajaan akan dikerok sebelum berperang, bukan dilatih menunggang kuda. Kerumunan pecah tawa. Namun Abu Nawas menambahkan. Kerokan tidak membuat seseorang kuat, tapi bisa membuatnya lebih rileks. Dan orang rileks lebih mudah berpikir jernih. Itulah kekuatannya. Penjual ayam mengangguk seperti baru memahami makna hidup. Pedagang jamu, yang sudah kehabisan alasan, mencoba satu argumen terakhir. Tapi Abu Nawas, semua orang di kampungku percaya bahwa setelah dikerok akan keluar garis merah tua yang merupakan bukti penyakit. Abu Nawas mendekat sambil berbisik keras hingga terdengar semua orang. Kalau merahnya semakin tua, itu artinya kulitmu semakin memohon untuk berhenti. Pemuda mendengus tawa. Pria tambun hampir jatuh dari bangku.
Pedagang jamu tak menyerah. Kalau begitu apa tanda seseorang terlalu sering dikerok? Sederhana, jawab Abu Nawas. Jika punggungmu tampak seperti peta sungai Tigris yang rumit, itu artinya kau harus berhenti. Orang-orang kembali tertawa. Abu Nawas berdiri, merapikan sandalnya, dan berkata, kalian boleh kerokan. Itu tradisi dan bisa membuat tubuh nyaman. Tapi ingat satu hal, rasa nyaman tidak selalu berarti penyembuhan, dan garis merah bukanlah bukti udara keluar. Pedagang jamu mengangkat tangan pelan. Dan kalau pelanggan bertanya alasannya, Abu Nawas tersenyum kecil. Katakan pada mereka bahwa manusia sembuh bukan karena koin digesek, tapi karena tubuhnya diberi kesempatan beristirahat. Pemuda mengangguk puas. Lelaki tua tersenyum lega. Pria tambun mengelus perutnya yang masih berbunyi. Sebelum pergi, Abu Nawas menoleh sekali lagi. Dan kalau ada yang tetap ingin percaya angin keluar dari punggung, itu hak mereka. Tapi bila suatu hari ada angin keluar dari tempat lain dan suaranya keras, itu baru benar-benar angin yang keluar. Kerumunan kembali meledak tawa, sementara pedagang jamu hanya bisa menggeleng, antara malu, pasrah, dan sedikit tercerahkan. Kerumunan semakin menipis, namun beberapa orang masih penasaran dan berkumpul di sekitar Abu Nawas. Di antara mereka, seorang anak kecil yang sejak tadi diam akhirnya mengangkat tangan. Abu Nawas, kalau kerokan itu cuma bikin darah lancar, kenapa orang bilang setelah dikerok harus pakai selimut tebal supaya anginnya nggak masuk lagi? Pertanyaan itu membuat semua orang terdiam sejenak. Abu Nawas berjongkok agar sejajar dengan si anak. Itu bukan supaya angin tidak masuk, katanya lembut. Itu supaya tubuh tetap hangat setelah kulitnya digesek. Kalau kulit yang baru digosok terkena angin dingin, tubuhmu akan kaget dan bisa makin meriang. Anak itu mengangguk puas. Pria tambun dari tadi langsung memeluk dirinya sendiri seolah baru sadar betapa sering ia salah paham soal selimut. Seorang wanita muda yang baru tiba bertanya. Abu Nawas, jadi kalau aku flu atau meriang, lebih baik rokan atau minum ramuan jahe? Abu Nawas tersenyum sambil menunjuk dadanya sendiri. Keduanya boleh. Tapi bukan untuk mengusir angin. Jahe membantu menghangatkan tubuh dari dalam. Kerokan menghangatkan dari luar. Yang paling penting adalah istirahat, cairan yang cukup, dan makan yang benar. Kerokan itu tambahan, bukan obat utama. Wanita itu mengangguk sambil menepuk dahinya karena merasa tercerahkan. Pedagang jamu yang sejak tadi terlihat tersudut akhirnya mendekat, tampak lebih tenang dari sebelumnya. Abu Nawas, aku mengerti maksudmu. Tapi kalau aku menjelaskan terlalu ilmiah seperti itu, orang-orang mungkin tidak mau beli jamuku. Abu Nawas menepuk bahunya dengan ramah. Maka katakanlah yang jujur tapi sederhana. Pedagang itu bingung. Seperti apa? Misalnya, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Kerokan membantu tubuh merasa hangat dan rileks, tapi jangan lupa tetap jaga makan dan istirahat. Itu cukup. Tidak menipu. Tidak juga membuatmu kehilangan pelanggan. Pedagang jamu memikirkan itu beberapa saat, lalu wajahnya berubah cerah. Benar juga, itu tidak merugikan siapapun. Kerumunan setuju dengan anggukan kecil. Lelaki tua yang tadi menjadi contoh percobaan, mengangkat tangan. Abu Nawas, aku baru sadar. Selama ini aku terlalu percaya cerita turun-temurun tanpa tahu alasannya. Abu Nawas menatapnya dengan senyum penuh pengertian. Tradisi itu boleh dijaga. Yang keliru adalah ketika kita berhenti menggunakan akal untuk memeriksanya. Lelaki tua itu tersenyum malu tapi lega. Saat semua orang mulai bubar perlahan, pria tambun satu-satunya yang masih duduk memegangi punggungnya berkata lirih. Abu Nawas, punggungku masih pedih. Abu Nawas merogoh sakunya dan mengeluarkan roti gandum terakhir yang belum dimakan. Makanlah ini. Perutmu lapar sejak tadi, itu penyebab pedih yang sesungguhnya. Pria tambun mengambil roti itu dengan mata berbinar, dan kerumunan yang mendengar langsung tertawa lagi. Ketika pasar kembali tenang, Abu Nawas melangkah pergi, meninggalkan pedagang jamu yang kini sibuk memperbaiki spanduk dagangannya. Tulisan besarnya berubah. Kerokan, bikin hangat, bukan keluarin angin. Dan di bawahnya, tulisan kecil yang hampir tak terlihat. Kalau masuk angin, ingat istirahat. Abu Nawas tersenyum tipis melihatnya dari kejauhan, berjalan pelan menyusuri pasar, sementara tawa kecil orang-orang yang menyadari perubahan itu mengalir mengikuti langkahnya seperti angin sore yang menyejukkan, angin yang, untungnya, tidak perlu dikerok untuk keluar.